Biasanya setelah kita sampaikan keempat poin tersebut, kita jelaskan, itu otomatis langsung ACC. Kalau memang betul semuanya ada keempat poin itu saat pengajuan judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan mengulas bagaimana caranya agar pengajuan judul skripsi kamu langsung diterima oleh dosen. Nah, tapi sebelum itu silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate tentunya, yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Oke ya, tahapan pertama saat mahasiswa memasuki semester akhir tentu akan ditagih judul skripsi. Nah, jadi biasanya nih dosen ini akan menanyakan kepada mahasiswa judul apa yang diambil oleh mahasiswa untuk meneliti. Nah, tentu saat membuat sebuah judul ada tahapan yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Terkadang hal yang salah biasanya terjadi adalah mahasiswa mencari judul. Ya, jadi saat diminta mengajukan judul, mahasiswa berpikir dan merangkai judul skripsi. Kemudian dia mengajukannya. Pak, ini judul saya, pengaruh X terhadap Y. Langsung seperti itu. Nah, itu adalah tahapan yang salah dan prosedurnya salah. Wajar kalau saat mengajukan judul dengan cara seperti itu, judul kalian tertolak. Nah, lantas bagaimana cara mengajukan judul yang baik? Sebetulnya beberapa kampus sudah membuat satu format pengajuan judul. Ya, ada juga kampus yang tidak mempunyai formatnya. Namun, ini merupakan prosedur umum yang harus dilakukan oleh mahasiswa saat mengajukan judul. Seperti yang tadi saya singgung, bahwa yang pertama kali dilakukan adalah bukan merangkai judul lalu mengajukannya. Yang pertama dilakukan adalah mencari masalah, mengamati fenomena, melihat isu-isu terkini yang memang layak untuk dijadikan sebuah topik atau tema penelitian, sehingga dari sana kita akan membuat sebuah judul yang diajukan. Nah, jadi kadang banyak mahasiswa yang keliru. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat judul. Ternyata salah. Yang harus dilakukan adalah mencari masalah, melihat masalah, kemudian mengamati fenomena yang terjadi sehingga ada hal yang menarik untuk diteliti, dan kemudian kita menyusun judul berdasarkan itu. Jadi judul itu diajukan berdasarkan masalah, bukan kita ajukan judul terlebih dahulu. Nah, lantas bagaimana tahapannya agar judul kita ini tidak ditolak atau tidak tertolak oleh dosen? Idealnya saat mengajukan judul ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada dosen. Jadi saat mengajukan judul itu harus include beserta alasan-alasan mengapa mengajukan judul tersebut. Nanti saya akan rinci beberapa poin yang harus ada saat kalian mengajukan judul. Jadi mengajukan judul skripsi itu tidak hanya menyampaikan kalimat judul itu saja, namun ada alasan-alasan mengapa kalian mengambil judul itu, dan itu harus dicatat terstruktur, dan kalau misalnya ada formatnya itu lebih baik, dan biasanya kampus sudah punya formatnya. Ikuti itu, sampaikan judul itu beserta alasan-alasan kalian mengajukan judul. Nah, sebetulnya alasan-alasan mengajukan judul tersebut itu yang akan menjadi poin-poin yang harus ada di latar belakang. Jadi kalau misalnya dosen meminta judul, itu harus disertakan poin-poin yang menjadi alasan mengapa kalian mengajukan judul itu. Idealnya saat mengajukan judul itu komplit ya, dari bab 1 sampai bab 3. Namun ketika memang penguji meminta judul terlebih dahulu, artinya kita harus menyampaikan poin-poin intinya saja yang ada di latar belakang. Jadi kita sampaikan judul beserta poin-poin inti yang ada di latar belakang. Biasanya ya, dalam latar belakang itu akan ada 4 poin yang harus kalian sampaikan. Nah, jadi saat mengajukan judul ada 4 poin ini. Yang pertama, alasan rasional dan esensial. Mengapa kalian mengambil atau tertarik
meneliti hal tersebut. Jadi harus ada alasan rasional dan esensial. Rasional di sini artinya kita mempunyai satu isu atau satu masalah yang memang terbukti adanya dan kemudian kita sampaikan. Nah, masalah ini bisa jadi kesenjangan, gap ya, atau kita bisa definisikan juga sebagai kita sampaikan ini poinnya adalah kondisi idealnya seperti apa, faktualnya bagaimana. Nah, kalau di sana ada kesenjangan, itu bisa diangkat. Kemudian, yang kedua, poin yang kedua adalah kompleksitas masalah. Nah, kalau misalnya masalah itu dibiarkan, itu bisa menyulitkan atau bahkan membahayakan untuk sekitar. Nah, itu kompleksitas masalah. Karena kenapa? Setiap masalah itu belum tentu bisa dijadikan masalah penelitian. Maka dari itu, kompleksitas masalah ini perlu disampaikan juga, sehingga ada dampak kalau misalnya ini dibiarkan dan kita tidak teliti, ini akan berakibat menyulitkan, mengancam atau memang membahayakan. Nah, seperti itu ya, ada kompleksitas masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah mengatasi pendekatan mengatasi masalah yang kita teliti. Ini kita bisa lihat dari sisi kebijakan dan teoritis. Nah, jadi kita lihat juga tuh kebijakannya bagaimana, dari sisi teori seperti apa, itu sampaikan juga di poin pengajuan judul kalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai posisi dan kedudukan masalah yang diteliti sesuai dengan keilmuan masing-masing atau bidang studi yang kalian pilih. Nah, 4 poin itu harus ada saat kalian mengajukan judul. Jadi gak perlu panjang lebar, hanya poin-poinnya saja disampaikan. Yang pertama, mengenai alasan rasional dan esensial, biasanya ini dibuktikan dengan data empiris, ya bisa kita lihat juga dari kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual, kemudian pendekatan kemudian kompleksitas masalah. Apakah memang masalah yang kita angkat ini benar-benar merupakan masalah penelitian? Karena tidak semua masalah itu bisa diteliti. Kalau masalah itu kompleks, artinya kalau dibiarkan ini bisa menyulitkan, membahayakan atau mengancam, itu layak untuk diteliti. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan mengatasi masalah tersebut dari sisi kebijakan ataupun dari sisi teoritis. Lalu yang keempat adalah kedudukan masalah yang kita teliti. Nah, biasanya setelah kita sampaikan keempat poin tersebut, kita jelaskan, itu otomatis langsung ACC. Kalau memang betul semuanya ada keempat poin itu saat pengajuan judul. Jadi ingat, saat mengajukan judul, tidak mentah hanya menyampaikan kalimat judul saja. Harus disertakan dengan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya itu jelas disampaikan kepada pembimbing, disampaikan kepada dosen, otomatis tidak akan tertolak judul kalian. Karena memang layak untuk diteliti. Nah, sebagai pelengkap, kita harus sudah mulai mengkaji, ya, mencari penelitian-penelitian terdahulu dan posisi penelitian kita seperti apa. Nah, itu harus dibuatkan sebuah matrik tabulasi jurnal. Ya, matrik tabulasi penelitian terdahulu. Contoh misalnya ada kolom judul penelitian kita, kemudian penelitian terdahulu, terus perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita, itu nanti dibuatkan kolom-kolom. Nanti saya akan praktekkan dan tunjukkan kepada kalian tabulasinya seperti apa, sehingga di sana akan muncul keterbaruan dari penelitian kita dibanding dengan penelitian sebelumnya. Nah, artinya ketika kalian menyampaikan 4 poin tadi terus dilengkapi dengan tabulasi jurnal, sehingga itu akan memperkuat pemilihan judul kalian yang ini tidak akan ditolak oleh dosen pembimbing. Jadi itu ya, sampaikan pengajuan judul itu dengan baik. Syukur-syukur kampus sudah mempunyai format, tinggal kita ikuti saja formatnya. Dan kalau tidak mempunyai format, ikuti saran saya tadi, pasti judul kalian akan di ACC. Video berikutnya saya akan contohkan bagaimana format mengajukan judul, ya. Dari mulai ada masalah, kemudian tabulasinya, tabulasi penelitian terdahulu, sehingga judul yang kita ajukan ini benar-benar layak untuk diteliti. Di video berikutnya saya akan jelaskan dan praktekkan. Silahkan tunggu videonya, jangan lupa di subscribe
Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.